Shalom, selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Ya, sama kalau kita misalnya tidak hati-hati di dalam menggunakan alat pertanian, misalnya cangkul, misalnya arit atau alat pertanian lainnya. Kalau kita tidak hati-hati, kan biasanya kalau kita beli alat itu ada petunjuk penggunaannya di situ. Nah, kalau kita tidak ikuti aturan petunjuk penggunaannya, ya pasti ada risikonya, ya entah kita bisa terluka, entah alatnya yang rusak dan lain sebagainya. Nah, sama di dalam kehidupan kita juga, ya, ada aturan-aturan. Ya, misalnya kalau kita di dalam berlalu lintas itu ada aturannya. Ya, kalau misalnya ada larangan stop, baru kita stop di situ, ya pasti kita ada konsekuensinya, atau ada ya kita ditilang misalnya, atau dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang kan tilangnya sudah tilang elektronik, ya semua lewat CCTV. Nah, jadi apapun itu dalam hidup ini pasti ada aturannya. Ya, demikian juga ketika kita mengikut Tuhan, pasti ada aturannya Tuhan, ya. Namanya juga Tuhan penguasa alam semesta ini, ya tidak mau sembarangan gitu, ya. Dia mau semua sempurna, ya walaupun kita manusia ya belum tentu sempurna, tapi Tuhan maunya kita sempurna. Nah, jadi ada aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika kita melanggar aturan itu pasti ada konsekuensinya, atau ada upahnya di sana, ya. Jadi pada pagi hari ini coba kita lihat di dalam Alkitab, ada tokoh Alkitab yaitu Raja Ahab. Nah, kita lihat bandingkan dengan Nabot, ya. Ya, ada raja dengan masyarakatnya, atau raja dengan orang yang dipimpinnya. Nah, ini ada persoalan di situ antara Ahab, Nabot, ya. Dan yang membuat kacau di situ biasanya ada orang ketiga yang muncul di situ. Jadi ada tiga tokoh yang akan kita lihat pada pagi hari ini, yaitu Ahab, dia seorang raja; Nabot, dia pemilik kebun anggur; dan kemudian ada orang ketiga, yaitu Isabel, yaitu istrinya Ahab. Nah, apa yang terjadi dari peran ketiga orang ini? Nah, coba kita lihat bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, ya. Nah, tadi saya katakan ada persoalan. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 3. Saya harapkan pendengar Radio Citra Kasih bisa juga mengikuti membaca di dalam Alkitab. Kalau kita punya Alkitab di rumah, atau di dalam handphone kita, kan sekarang semua sudah dilengkapi dengan aplikasi Alkitab, gampang sekali, ya. Nah, coba bisa dilihat di dalam Alkitabnya, di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 3. Kalau tidak ada, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Nah, jadi kita lihat awal persoalannya itu antara Raja Ahab dan Nabot, ya, sang pemilik kebun anggur. Nah, jadi Ahab adalah raja. Nah, dia melihat kebun anggur, ya, karena dekat dengan istana, dikatakan di situ ada di samping istana Ahab, ya.
Ahab ini raja Samaria, berarti kerajaan Israel sudah terbagi dua ya. Nah, jadi Ahab melihat ada kebun anggur, ada keinginan memiliki kebun anggur yang ada di samping istananya. Tapi itu adalah kepunyaan Nabot, orang Israel. Nah, dalam hal ini raja tidak mau meminta begitu saja, tapi dia mau meminta atau diganti dengan kebun anggur, bahkan dikatakan yang lebih baik, kebun anggur yang lebih baik, ataupun diganti dengan uang. Tapi ya satu persoalan, karena itu adalah milik pusaka dari yang nenek moyang Nabot, sehingga dia berkata, dihindarkanlah, kiranya Tuhan menghindarkan aku dari memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya, jadi apa yang diinginkan oleh Raja Ahab ya tidak terkabul, karena Nabot sang pemilik kebun anggur ya tidak mau memberikannya, atau tidak mau menjualnya, atau tidak mau raja untuk mengambil, karena itu adalah kepunyaan atau sudah turun temurun, adalah milik pusaka nenek moyang mereka yang harus mereka jaga ya. Nah, apa yang terjadi di sini, masalah muncul ya. Jadi akhirnya apa yang timbul ketika ada rasa penolakan raja, apalagi namanya raja ya, dia penguasa, dia marah di situ kan. Nabot sang pemilik anggur tidak memenuhi keinginan Raja Ahab, sehingga Raja Ahab marah. Ya, ada persoalan yang muncul di situ, marah. Ya. Lalu apa yang muncul setelah Raja marah? Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ya, semua pasti kesal ya kalau ditolak, keinginannya ditolak, kemauannya ditolak. Ya, apalagi yang menolak adalah rakyat yang dia pimpinnya. Nah, ini sehingga Ahab marah dan kesal hati, bahkan dikatakan gusar karena perkataannya dikatakan oleh Nabot orang Israel itu kepadanya. Ya. Tidak, dikatakan tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku, maka berbaringlah Ahab di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Coba yang berarti masalah ini cukup besar sampai raja tidak mau makan. Berarti keinginannya untuk memiliki kebun anggur milik Nabot itu sangat tinggi ya, sehingga raja dikatakan sampai raja menangis dan tidak mau makan. Berarti ini bukan persoalan yang sederhana. Nah, apakah setelah raja masuk istana menangis, melungkup, selesai masalahnya di situ? Tidak. Nah, ini yang seringkali ya bisa sebenarnya selesai, tapi seringkali yang membuat masalah jadi runyam atau jadi tambah susah itu karena ada orang-orang ketiga yang muncul ya. Ya, biasanya ada namanya provokator, atau ada namanya kompor yang mengkompor-kompori, sehingga ya pihak satu dan pihak dua itu bisa tambah ribut gitu kan, bukan tambah adem, tambah damai, atau bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi seringkali kehadiran orang ketiga ini yang menghancurkan kedua belah pihak gitu ya. Jadi ada baiknya, ada tidak baiknya juga. Nah, coba dalam kisah ini coba kita lihat bagaimana peran orang ketiga ya ketika dia campur tangan. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 5, lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Nah, ya benarlah istrinya, berarti dia perhatikan suaminya kan, Raja Ahab. Dia katakan, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Maka curhatlah Raja Ahab kepada istrinya. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 7, ya, setelah Raja Ahab mengutarakan semua persoalan keinginannya untuk memiliki kebun anggur Nabot, berkatalah istrinya Isabel ya kepada Ahab, nah, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel?
Ya kalau bisa dibahasakan mungkin ke bahasa. Nah, kenapa kamu susah-susah? Loh, kamu raja. Nah, masa kalah sama Nabot? Kamu raja. Nah, ini biasanya uh, memanaskan kan suasana. Orang ketiga itu seringkali memanaskan suasana sehingga ya bisa terjadi ya perang antara pihak satu dengan pihak dua. Nah, di sini juga dikatakan Isabel istri dari Raja Ahab dia komporin lagi nih suaminya nih. Ya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Ya buat apa susah-susah, kau yang menguasai semua kok. Kau bisa mengatur semuanya. Tur apa namanya? Nabot itu kan masyarakat yang kau bisa atur. Kamu kan penguasa. Nah, katakan aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Akhirnya istrinya yang turun tangan. Ya. Nah, seringkali orang ketiga ini sering merekayasa keadaan sehingga ya keadaan bukannya semakin membaik tapi kadang semakin memburuk ya. Nah, kalau kita kembali lihat firman Tuhan, ya kita dipanggil harusnya dikatakan ketika di situ tidak ada damai, kita harus membawa damai. Ketika di situ terjadi pertengkaran, harusnya kita datang menjadi pembawa damai. Ketika di situ ada kegelapan, harusnya kita datang membawa terang, bukan tambah merusak keadaan. Ya. Jadi keberadaan orang ketiga seringkali merekayasa keadaan sehingga ya keadaan semakin runyam. Ya. Nah kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai 10 di situ dikatakan, kemudian ia menulis surat. Jadi yang mengambil alih ini adalah istrinya Isabel, ya, orang ketiga gitu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, ya mengatasnamakan suaminya sebagai raja pada saat itu, raja di Israel, Samaria, di ibu kotanya Samaria. Kemudian dia memateraikannya dengan materai raja. Kalau sudah dimateraikan berarti itu tidak bisa ditarik lagi, harus dilaksanakan. Ya. Jadi di sini Isabel bertindak ya mengambil alih peran raja. Ya. Nah, ini sudah terbalik juga kan kalau kita kembali ke firman Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang hancur karena sudah terbalik. Istrinya yang jadi kepala keluarga, suaminya yang jadi anggota keluarga. Nah, jadi perannya terbalik di sini juga. Perannya terbalik. Jadi harusnya raja, kenapa diambil alih oleh istrinya, yaitu Isabel. Ya, jadi celaka bagi Nabot nantinya kalau kita lihat ya. Dikatakan rekayasa orang ketiga itu. Ya. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskan demikian. Nah, ini bukan idenya dari raja, tapi ini dari istri raja, ya. Dalam surat itu dituliskannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Jadi ini ada skenario yang atau direkayasa bagaimana bisa membunuh Nabot sehingga apa yang diinginkan raja itu bisa diambil. Ya, itu tanahnya Nabot, itu tanah pusaka Nabot. Ini kejam sekali ya. Ya, merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Nah, dikatakan di situ dalam surat itu dituliskannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah. Kelihatannya bagus ya, kelihatannya baik. Ya, disuruh puasa. Ya. Jadi tidak ada tanda-tanda untuk menyelesaikan atau membunuh Nabot di sana. Tapi di dalam perencanaan selanjutnya itu sebenarnya rencana jahat gitu. Dikatakan dalam surat yang ditulis oleh Isabel atas nama raja, dikatakan di situ maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila. Nah, di sini dia nih masalahnya kan. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan raja. Nah, zaman dulu sangat ya kalau orang mengatasnamakan atau tidak sembarang tuh bicara tentang Allah, karena itu
sangat sakral sekali, apalagi kalau dia mengatasnamakan dirinya Allah atau raja. Nah itu pasti akan dilempari batu sampai mati gitu ya. Nah ini sudah disusun skenarionya, atau niat jahat dari seorang Isabel untuk membunuh Nabot ya, untuk mengambil tanah ya, menginginin tanah yang dimiliki oleh Nabot. Nah, jadi katakan di sini dia atur orang untuk naik saksi ya, untuk menuduh Nabot bahwa engkau telah mengutuk Allah dan raja. Nah, sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Nah, ini perintah raja, sudah dicap ya, dikatakan sudah dimateraikan. Jadi harus dilakukan. Nah, selanjutnya ini pun dilakukan dan berhasil membunuh Nabot. Nah, jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala keinginan-keinginan kita karena tidak terpenuhi, sehingga kita mungkin marah, sehingga kita merekayasa keadaan, bagaimana kita menjatuhkan orang lain, dan mungkin kita berhasil. Tapi ingat, Tuhan melihat ya. Banyak orang merasa, oh saya berhasil ya, mungkin menghancurkan orang lain. Tapi ingat, Tuhan melihat. Tuhan ada, mata Tuhan ada di segala tempat dan melihat setiap apapun yang saudara dan saya kerjakan. Tuhan lihat ya, hanya masalah waktu saja ya. Akan ada semua apa yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya, pasti ada upahnya gitu loh ya. Jadi ya, kita harus bijaklah di dalam bertindak, supaya ya, bagaimana hidup kita jadi berkat, bukan jadi ya menghancurkan orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengangkat orang lain, memberdayakan orang lain, menolong orang lain. Ya, harus itu yang kita utamakan, karena kita dipanggil sebagai orang Kristen, kita dipanggil pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang, bukan untuk menjadi membawa kegelapan, tapi menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah ya awar keadaan ya, mengubah keadaan. Nah, itu panggilan kita, mengubah keadaan kan, bukan merusak keadaan ya, tapi bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Panggilan kita orang-orang percaya, orang Kristen adalah untuk melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang dirancangkan oleh Isabel akhirnya terjadi, karena itu sudah ada cap raja atau dimateraikan oleh raja, jadi harus dilakukan. Akhirnya apa? Nabot harus mati ya, harus meninggal, dilempari batu. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 15, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Nah, ini suatu rekayasa yang sangat ya di mata Tuhan tidak baik gitu ya. Seakan-akan direncanakan untuk hal-hal yang rohani ya. Mereka rencanakan untuk puasa, tapi di balik itu semua sudah diatur oleh Isabel, istri dari Nabot, untuk menghancurkan seorang Nabot yang menolak permintaan Raja Ahab. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 15 sampai 16, ya, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Nah, kesannya di sini mereka menang ya, mereka bisa menghancurkan Nabot dan mereka bisa ambil kebun anggur itu. Dia pakai kekuasaannya, dia pakai materai raja, cap raja untuk menghancurkan Nabot. Tapi kembali di sini, mata Tuhan melihat semua apa yang dilakukan oleh Raja Ahab. Ya,
Tuhan tidak buta, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan dan Tuhan tidak tinggal diam. Ya, jadi segala ketidakadilan, segala hal-hal yang kita rancangkan untuk menghancurkan orang lain, uh, Tuhan tahu semua. Jadi saya katakan tadi, sebelum kita bertindak, kita harus berpikir terlebih dahulu, karena ingat, setiap apa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Ya, kita melanggar, saya katakan di awal, kalau kita bawa mobil, motor dan kita melanggar, ya pasti ada konsekuensinya. Entah itu kita ditilang atau dan lain sebagainya. Ketika kita ceroboh di dalam menggunakan alat-alat pertanian, misalnya mesin, ketika kita tidak membaca dahulu cara penggunaannya dan kita salah menggunakannya, tidak ikuti aturannya, ya pasti ada konsekuensinya. Entah itu kita yang celaka atau mesinnya yang rusak. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, pasti semua ada ganjarannya, konsekuensinya. Ya, kalau kita berbuat baik, pasti kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Banyak menolong orang, ya pasti kita juga akan ditolong orang pada waktunya. Banyak kita sakiti orang, pasti kita juga akan banyak disakiti orang. Itu hukum tabur tuai, hukum yang pasti itu terjadi. Jadi kembali, tugas kita sebagai orang percaya, harusnya kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah di mana kita ada, di mana lingkungan kita ada, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, coba kita lihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Raja Ahab. Ya, di situ dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 18 sampai 19. Nah, Tuhan mengirim hambanya untuk mengingatkan Ahab. Ya, Tuhan masih baik, ya, masih mau mengingatkan Ahab. Ya, tidak langsung dicabut. Biasanya kalau kita lihat kisah di dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira, ya, Ananias dan Safira, ya mereka langsung mati kan. Ya. Nah, ini Tuhan masih sayang kepada Ahab, masih memberikan kesempatan. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 18 sampai 19, di situ dikatakan, bangunlah, pergilah menemui Ahab. Jadi Elia disuruh pergi menemui Ahab, walaupun Elia bermusuhan dengan Raja Ahab, ya. Elia juga dikejar-kejar oleh Raja Ahab untuk dibunuh gitu. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, ya, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Nah, ini Tuhan lihat, engkau telah membunuh, ya, membunuh Nabot tadi, ya, membunuh serta merampas juga. Ada dua dosa di situ, ya, membunuh dan merampas, mengingini, ya, barang orang lain. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Nah, ini apa yang Ahab dan istrinya lakukan terhadap Nabot, itu juga akan sama terhadap Raja Nabot. Jadi apa yang dia tabur, itu yang dia tuai gitu kan. Sama itu, ya. Bahkan lebih dari itu, kalau kita lihat nanti, kita lihat bahkan lebih dari itu hukumannya gitu, ya. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25 sampai 26, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba, apa yang dia rancangkan, ya tentu bersama istrinya, dan dia harusnya tahu, karena ya ada cap raja di situ, dimateraikan oleh raja. Nah, perintahnya dikatakan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri, ya, dikuasai, diperbudak oleh dirinya. Ya, harusnya dia mengayomi orang yang dipimpinnya, ya, umat Tuhan itu Israel, harusnya dia ayomi. Kalau bisa dia berikan tanah lagi, bukan mengambil tanah milik dari orang yang dipimpinnya. Dikatakan dia memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya itu jahat di mata Tuhan. Bagi mereka, mungkin mereka merasa berhasil. Nah, ini Nabot, ya, nggak mau ngikut apa yang raja katakan, rasain. Mungkin kalau bahasanya itu rasain tuh, ya, kamu macam-macam sama raja. Tapi apa yang dilakukan mereka itu jahat di mata Tuhan, ya, jahat di mata Tuhan.
karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Nah, ini peran orang ketiga ini seringkali itu menghancurkan ya. Ya mungkin kalau Isabel tidak datang untuk mempengaruhi Ahab, mungkin Ahab ya tidak akan seperti itu. Jadi seringkali orang ketiga bisa orang terdekat kita, orang ketiga bisa orang yang selalu bersama dengan kita. Hati-hati ya. Ya, dikatakan bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Nah, ini jadi tidak hanya ya mungkin pengaruhnya kenapa bisa Isabel seperti itu, kenapa bisa Ahab bisa seperti itu, karena ya tadi mereka bukannya menyembah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah kepada berhala-berhala. Makanya Tuhan kembali mengirimkan Elia untuk mengingatkan Ahab dan tentu sekeluarga dalam kerajaan tuh. Dikatakan bahkan ya tidak hanya merencanakan membunuh Nabot, tapi dikatakan bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Jadi pengaruhnya karena mereka nggak ada firman dalam diri mereka. Ya, ini kembali nilai-nilai rohani yang kita tangkap ketika nggak ada firman di dalam diri kita, ya pasti yang keluar itu adalah hal-hal yang jahat ya, hal-hal yang merugikan orang lain. Tapi ketika ada firman di dalam diri kita, nah ini kembali saya katakan ketika firman itu ada dalam diri kita, artinya Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Ya, di bagian lain di dalam perjanjian baru dikatakan kalau ada benih ilahi ada di dalam diri kita, ya tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kebalikannya, kalau ada Tuhan di dalam diri kita, ada firman di dalam diri kita, ya kita pasti melakukan hal-hal yang baik, karena firman itu akan selalu mengingatkan kita. Ya, selalu ada suara kecil, ya, suara Roh Kudus dalam diri kita yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tapi kembali di sini, walaupun Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kembali kasih Tuhan itu luar biasa ya. Ya, bahkan dikatakan dia memberi kesempatan kepada Ahab ya. Sama ketika kita jatuh juga mungkin kita pengaruh ya. Karena tidak ada firman dalam diri, tapi ketika kita sadar dan mau mengakui segala kesalahan kita, mau minta ampun di hadapan Tuhan, ya selalu ada pintu pengampunan bagi kita oleh Tuhan. Ya, bahkan dikatakan ya dia sendiri rela datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa-dosa kita. Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya termasuk kasihnya kepada saudara dan saya, begitu besar dia mau datang ke dalam dunia ini ya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi ada pengampunan di sana walaupun Ahab telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Walaupun Ahab melakukan penyembahan berhala, bahkan dikatakan sangat keji di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak memusnahkan Ahab. Tapi ya kembali lihat respon Ahab ketika diingatkan oleh hamba Tuhan yaitu Elia. Ketika Elia datang mengingatkan dia, bagaimana respon seorang Raja Ahab. Nah, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Ya, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri? Nah, ini setelah dikatakan semua apa yang dia lakukan, akhirnya Tuhan berkata kepada Elia, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Itu nanti kalau kita lihat di bagian lain, ini panjang nih kalau ini ya, bisa dilihat di dalam 1 Raja-Raja 21, itu satu perikop dari atas itu kisahnya. Nah, setelah Nabi Elia mengingatkan dia, akhirnya Ahab sadar gitu. Sadar bahwa apa yang dia lakukan sudah salah di mata Tuhan. Bahkan dikatakan kelakuan-kelakuannya sebagai raja itu keji di hadapan Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala, sehingga umat Israel juga melakukan penyembahan berhala karena rajanya melakukan penyembahan berhala. Ya, melakukan apa yang keji di mata Tuhan dan Tuhan marah gitu. Ya, tapi
respon dari seorang Ahab, dia menyadari bahwa dia salah setelah ada yang mengingatkan, hamba Tuhan mengingatkan. Mungkin dalam hidup kita juga kita sudah salah jalan. Nah, ada orang yang mengingatkan kita. Nah, kembali respon kita bagaimana? Apakah kita ya mau berbalik kembali kepada Tuhan atau terus di dalam kesalahan yang kita lakukan? Ya, bisa orang yang dekat kita yang mengingatkan kita, bisa pendeta kita, atau bisa ketika kita membaca firman Tuhan, kita diingatkan di sana. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau kembali ke jalannya Tuhan? Tapi kembali di sini, ya di awal saya katakan, ya semua ada konsekuensinya. Mungkin di zamannya Ahab Tuhan katakan, ya saya tidak akan memberikan hukuman kepada zamannya Ahab, tapi pada zaman anaknya nanti, ya, ketika anaknya melakukan juga apa yang jahat di mata Tuhan, ya sama. Jadi di sana Tuhan memberikan malapetaka. Jadi apa yang Tuhan katakan pasti dia tidak bisa tarik kembali gitu. Apa yang Tuhan katakan ya pasti itu terjadi, ya. Jadi kembali apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Seperti apa yang dilakukan Ahab, ya akhirnya seluruh keturunannya, kalau kita lihat di atas itu seluruh keturunan Ahab itu akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh apa yang dilakukan kepada Nabot, ya. Tapi karena Ahab sadar, makanya di zamannya dia Tuhan tidak mendatangkan malapetaka itu. Tapi nanti dikatakan di situ, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 29, nanti pada zaman anaknya baru Tuhan akan melakukan. Dengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita belajar daripada kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang ada, yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel, ya, terhadap orang yang dipimpinnya yaitu Nabot. Ya, biarlah menjadi pembelajaran bagi kita untuk ya kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita, ya, menjadi terang, menjadi garam, dan ingat setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Kita baik di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berkati kita, Tuhan beri yang terbaik dalam hidup kita. Tapi ketika kita melanggar perintah-perintah Tuhan, ya pasti ya ada hal-hal yang kita dapatkan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Ya, kita akan terus mendoakan bangsa dan negara kita, bangsa yang besar.